Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Meliana dengan NIM 2011098. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian hukum taklifi dan wadai, perbedaannya dan pembagian serta contoh-contohnya. Taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Sedangkan hukum wadai adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat atau sebagai mani atau penghalang dari sesuatu, ruksyah, azimah, serta sah dan batal. Perbedaan di antara keduanya, di antara hukum wadai dan taklifi, yang pertama, hukum taklifi menuntut adanya perbuatan, mencegah perbuatan, atau membolehkan memilih antara memperbuat atau tidak memperbuat. Sedangkan hukum wadai tidak bermaksud menuntut adanya perbuatan, melarang atau membolehkan memilih perbuatan, akan tetapi hanya menerangkan timbulnya sesuatu hukum baik berupa sebab, syarat, atau penghalang. Hukum tidak berubah serta syah atau batalnya suatu hukum. Kedua, itu hukum taklifi senantiasa dalam kesanggupan orang mukallaf, baik untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan hukum wadai terkait dengan kesanggupan pekerjaan orang mukallaf, terkadang tidak terkait juga. Pembagian hukum taklifi itu yang pertama wajib, yaitu titah yang mengandung suruhan yang mesti dikerjakan, bila ditinggalkan mendapat dosa, contohnya itu sholat. Sedangkan yang kedua itu sunnah atau mandub, yaitu perkara yang dianjurkan untuk dilaksanakan, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu contohnya mengerjakan sholat sunnah rawatib, puasa Senin Kamis, atau sebagainya. Yang ketiga ada haram atau tahrim, yaitu ketentuan larangan agama yang tidak boleh dikerjakan dan jika melaksanakannya berdosa. Contohnya larangan berjudi, minum minuman keras, berzina. Yang keempat itu ada makruh atau karahah. Makruh itu adalah larangan agama yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan, namun jika dilakukan tidak mengapa. Contohnya berwudu di dalam kamar mandi atau WC. Mubah atau al-ibahah. Mubah itu perbuatan yang tidak ada mendapat pahala dan tidak dosa bagi yang mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Contohnya berburu. Pembagian hukum wadai itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, titah yang menetapkan bahwa sesuatu itu dijadikan sebab bagi wajib dikerjakan suatu pekerjaan. Misalnya dalam firman surah Allah dalam surat Al-Baqarah, barang siapa di antara kamu hadir negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, titah yang menerangkan bahwa sesuatu dijadikan syarat bagi sesuatu, misalnya sabda Rasulullah SAW yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu bila dia berhadas sehingga dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu menghalangi berlakunya sahnya suatu hukum, umpamanya sabda Rasulullah SAW yang artinya janganlah seorang itu menyepi dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertainya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, titah yang menerangkan suatu pekerjaan, yaitu apabila kita diperintah mengerjakan sesuatu pekerjaan dan telah memenuhi sebab dan syaratnya serta terlepas dari penghalangnya. Yakinlah kita bahwa pekerjaan itu telah menjadi sah melepas diri dari tugas-tugas pelaksanaannya. Yang kelima, itu titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu batal, tidak dipandang sah, tidak dihukum terlepas yang membuatnya dari tugas-tugas pelaksanaannya. Yang terakhir, titah yang menetapkan atas para mukallaf tugas-tugas yang diberatkan sebagai suatu hukum yang umum, bukan karena pengecualian disebut azimah. Dan ada juga titah yang memberi pengertian bahwa hukum yang dimaksudkan itu sebagai ganti dari hukum azimah, yakni dikerjakan lantaran dipandang sukar menjalankan yang azimah. Demikian dari saya. Apabila ada kata kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Robi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.